Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujaj, para tokoh masyarakat, beserta para sesepuh. Wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat-sangat bersyukur karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang termahal, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Juga Allah berikan hidayah, penerang ke dalam hati kita. Allah membimbing kita. Allah meridhoi kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepadanya. Yang mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sekedar pengakuan, maka orang yang tidak beriman pun mampu mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman itu bukan hanya pengakuan, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga diyakini dalam hati dan juga diwujudkan dengan perbuatan. Nah, ini salah satu kita mewujudkan iman kita melalui tolabul ilmi. Dan kita memperbaharui iman takwa kita. Karena ternyata iman itu juga harus selalu diperbaharui. Maka jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilaha illallah pun itu bukan hanya diucapkan, tapi juga harus ada wujud bahwa kita benar-benar mentiadakan Tuhan-Tuhan lain
Karena Tuhan yang kita yakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada Tuhan yang memberi nikmat, tidak ada Tuhan yang memberi rizki, tidak ada Tuhan yang memberi karunia, memberi kasih sayang, tidak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang memberikan anugerah segala nikmat kepada kita, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai kita hilangkan keyakinan-keyakinan yang merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita hilangkan. Yakin segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersihkan, Tuhan-Tuhan lain dibersihkan. Tidak ada keyakinan bahwa ada yang memberi karunia, yang memberi manfaat, atau yang memberi madharat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga tidak ada yang kita patuhi. Kan orang yang menyembah itu ada yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Ketaatan. Yang kita persembahkan adalah amal-amal solih dari buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan kita ikuti aturan yang bertolak belakang dengan aturan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita ikuti aturan. Kalau memang Al-Quran memberikan aturan kita harus taat kepada kedua orang tua, maka kita taat kepada kedua orang tua. Landasannya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian juga ada aturan bahwa seorang istri harus taat kepada suami, maka istri harus taat kepada suami. Landasannya karena Allah. Juga begitu, kita suami mencintai istri, mencintai anak-anak, dan punya tugas yang sangat berat, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini bukan main-main. Maka kalau seorang istri tidak setia, tidak taat kepada suami, ini perkara yang berat. Kenapa? Karena suami ini punya tugas, punya kewajiban menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Maka tugas ibu-ibu juga mengingatkan. Kalau suaminya tidak mau ke masjid, diingatkan nggak, Bu? Alhamdulillah. Ini yang di sini alhamdulillah suaminya nggak ke masjid diingatkan. Suaminya tidak tolabul ilmi diingatkan. Kalau yang di sono, suami mau ke masjid malah diajak ke mall. Yang di sono, di sini juga, di ujung sono, sampai nggak kelihatan orangnya. Oh, mallnya udah tutup ya, bener. Kadang-kadang suami mau pergi ngaji, wah minta diantar dulu. Kadang yang belanja apa. Kadang-kadang ya seperti itulah. Saling mengingatkan. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan tetap terjaga. Dan apa yang kita baca dalam sholat, ini benar-benar mampu kita wujudkan. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Ini juga bukan perkara main-main. Karena ini benar-benar sebuah pengakuan bahwa sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, di semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan.
Terus kemudian juga hidup kita bahkan mati kita itu lillahi rabbil alamin. Lillah semata-mata karena Allah. Rabbil alamin yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam. Nah, kita ini bersyukur, apalagi kita ini selalu berusaha menghidupkan hati agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan hati supaya selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya supaya benar-benar mewujudkan bahwa hidup dan mati kita itu karena Allah. Juga sholat kita, ibadah kita itu karena Allah. Dan untuk menjadikan bahwa kita ini makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang butuh Allah. Dan seluruh makhluk, bahkan seluruh alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah yang melanggar itu dari golongan jin dan manusia. Maka sampai diberi peringatan, yang diberi peringatan itu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk ibadah kepadaku. Kalau yang lain, ini tidak perlu diperingatkan oleh Allah, sudah dalam bimbingan Allah. Alam semesta ini semuanya sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada sinyal, tidak ada sambungan. Jangan sampai hati kita ini dibiarkan dari kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu ada sinyal. Ada hubungan antara kita dengan Allah karena Allah selalu mengingat kita. Allah berzikir kepada hambanya tanpa henti. Di mana ingatnya Allah, di mana zikirnya Allah kepada hambanya? Di setiap saat melalui mengalirnya segala macam nikmat. Ini ingatnya Allah. Kalau Allah tidak ingat, di stop, misalnya langit dan bumi ini di stop. Yang terjadi kiamat. Gak usah langit dan bumi, udaranya saja di stop. Wah, angin ini di stop, gak usah bergerak, udaranya di stop, ya kita gak bisa hidup. Gak ada oksigen. Maka Allah itu selalu ingat kepada hambanya. Dan kita juga diperintah agar kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa zikirnya harus sebanyak-banyaknya? Karena nikmat Allah juga banyak dan tidak terhitung. Terus nikmat ini mengalir. Maka kalau sampai kita mengatakan kita ini susah, kita ini miskin, kita ini tidak punya apa-apa, itu sangat-sangat salah. Kita ini benar-benar diberi kenikmatan yang menjadikan kita ini kaya. Apa nikmat? Sehat walafiat. Coba kita diberi kendaraan mewah, diberi rumah megah, diberi harta berlimpah. Tapi tubuhnya gering, punya duit banyak, mau makan enak nggak bisa. Buat apa duitnya? Pengen makan enak gak bisa, padahal duitnya banyak. Pengen tidur nyenyak, padahal rumahnya mewah, tempat tidurnya juga nyaman. Tapi namanya sakit, tetap tidur tidak
tidak nikmat. Maka kalau kita ini sebetulnya asal bisa makan enak, tidur nyenyak, insya Allah kita ini jadi wali. Oh, udah jadi wali semua ya? Jadi wali murid. Syaratnya jadi wali itu sebetulnya itu. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan nikmat. Jangan pada ngeliatin saya, kayaknya nggak percaya amat ya. Maksudnya makan nikmat itu orang yang dalam keadaan lapar. Jadi benar-benar sering puasa makan sedikit. Jadi tirakat. Tirakat. Kalau kita sering puasa makannya sedikit, walaupun tidak pakai lauk, jangankan kok cuman pakai nasi terus kemudian pakai lalapan. Lalapnya apalagi pakai ayam goreng. Lalap pete, lalap jengkol. Lalapannya tengkleng. Ya, ada yang tahu tengkleng ya? Kalau yang dari Solo insya Allah tahu tengkleng. Tengkleng kambing, bukan tengkleng. Tengkleng. Itu dulu makanan orang-orang keraton itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak. Asal pengen nyobain aja nanti ngajak saya unjukin. Ngunjukin doang mah. Ya sambil nemenin, masa ngunjukin doang ya, nemenin. Jadi makan nikmat itu makan kalau kita posisinya lapar. Dan tidak banyak, karena kalau sudah kebanyakan, nikmat seperti apapun makanannya, kalau sudah kekenyangan, jadi tidak nikmat lagi. Makanya makan nikmat itu makan yang sedikit dan dalam keadaan lapar. Kedua juga sama, tidur. Tidur yang nikmat itu kalau kita benar-benar ngantuk. Tidurnya sedikit jadi ngantuk. Tapi juga tidur sedikit ini bukan kayak kita sekarang. Wah, saya juga tidurnya jarang, Pak Ustadz. Malam jarang tidur, malah kadang nggak bisa tidur. Lah ngapain? Main HP. Ngomongin saya sendiri apa ya? Kerasa. Ini kan sekarang begitu. Tapi kalau kita benar-benar ya, tidurnya sedikit karena ibadah, zikir yang banyak. Bukan hanya zikir sholawat yang banyak. Bukan hanya sholawat, kita juga sholat sunnah. Bukan hanya sholat sunnah, kita juga membaca Al-Quran. Di semua bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan, nah ini akan menghantarkan kita untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidur yang sedikit, maka tidurnya menjadi nikmat. Jangankan digigit satu ekor nyamuk, itu nyamuk satu RW datang semua, insya Allah nggak terasa. Karena pules. Ya pulesnya karena memang ngantuknya karena tidurnya sedikit, tidur sedikit karena ibadah. Kalau sekarang ini memang kebalik. Tidur. Banyak kan tidur. Yang mampu begadang, yaitu kayak saya tadi, mainan HP aja. Makanya saya ini nggak jadi wali kan. Harusnya saya harus jadi wali. Ya tadi, karena apa? Karena belum bisa merasakan makan yang nikmat, tidur yang nyenyak. Nah, tapi paling tidak kita ini melatih hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang kita semua jadi wali kan nanti malah repot juga. Sudah wali semua terus kita mau ngaji sama siapa? Masa ngaji nyeramain wali kan? Nah, kita tetap bersyukur kepada Allah karena hidayah Allah masih selalu terpancar ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk tugas seorang suami menyelamatkan keluarga.
selamatkan diri dan keluarga, termasuk istri dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Dan ternyata memang tidak mudah, karena makin lama tantangan di akhir zaman ini semakin berat. Kan tantangan kita dulu karena apa? HP belum ada. Pengen nonton film saja kadang-kadang perjuangannya harus luar biasa, Pak. Gedung bioskopnya jauh. Kalau malam nggak ada angkot, naiknya apa? Sepeda yang punya. Kalau yang nggak punya kan jalan kaki. Nah, ini yang saya ceritakan saya ya, posisinya kan jauh dari gedung bioskop. Tapi juga bersyukur, karena apa? Nggak punya duit, jadi nggak nonton juga. Paling-paling kalau kita pengen nonton itu ya yang gratisan, ada di lapangan, itu iklan rokok, ada layar tancap gitu, itu gratisan. Nah itu kadang-kadang jauh juga, ya namanya nggak pernah ada hiburan, tapi kan hanya itu. Kalau sekarang kan hiburan tuh di tangan, mau buka apa saja, artis yang paling cakep sampai yang paling apa ya, ngomongnya gimana susah. Kan sekarang malah justru kadang-kadang yang cantik-cantik itu kalah sama yang seksi, yang nggak cantik lah. Oh yang karena apa? Kadang-kadang lucu-lucu. Loh, sekarang kan artis itu kadang-kadang kalau artisnya misalnya artis YouTube. Nah, hiburan ada di tangan. 24 jam full kita bisa buka HP. Maka tantangan sekarang ini makin berat. Kadang sholat saja, begitu kita mengerjakan sholat, waktunya sholat tidak segera, kita pegang HP, tahu-tahu waktunya lewat, perasaan baru 15 menit, nggak taunya sudah 1 jam setengah. Ini waktu zuhur, ya Allah, tahu-tahu 1:30. Padahal perasaan baru 15 menit. Apalagi ibu-ibu, bukan yang di sini, yang di sono lagi yang saya ceritakan. Lagi ngerebus Indomie saya sampai angus. Gara-gara nonton TikTok. Yang di sono. Ibu-ibu bukan yang di sini, yang di sono, yang di sini juga. Enggak ada. Gosong air. Ini yang ngerebus air aja sampai gosong. Ini tantangan akhir zaman. Maka kalau kita bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, benar-benar mengalahkan keinginan-keinginan hawa nafsu, maka insya Allah mudah hadirnya keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Nah ini yang mudah-mudahan Allah memberi bimbingan kepada kita, Allah memberi pertolongan kepada kita, sehingga yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Maka Bapak Ibu, kami mengajak untuk tetap menghidupkan syiar. Karena apa? Karena kita ini benar-benar butuh dengan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tetap dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nah mudah-mudahan Allah benar-benar ridho kepada kita semua, mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah walikulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ul ilaihumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya'illahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya'illahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita yang baru saja dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari RT 4 dan RT berapa? 02. Namanya apa? Bapak Sutrisno dan Sutrisna. Bapak Sutrisno dari RT 2 dan Bapak Sutrisna dari RT 4. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayuli la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal-azim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz.
Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu ya malikal mulki. Allahu ya ruhul kudus. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antal malikul hayyul qayyum. Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul mubin. Alladzi la ilaha illa anta ya Allah. Anta rabbi khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli ya Allah. Faghfirli dhunubi ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Ampuni dosa suami, istri, dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami serahkan jiwa raga kami ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami ya Allah. Engkau yang bisa membimbing hati kami untuk selalu berzikir mengingatmu ya Allah. Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa membimbing keluarga kami untuk selalu dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkati rumah tangga kami ya Allah, agar menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, berkati putra putri kami, jadikan sebagai hamba-Mu yang solih dan solihah ya Allah. Berkati usaha-usaha kami agar menjadi usaha yang berkah ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami agar menjadi rizki yang halal bagi kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Dan izinkan setiap rizki yang kau berikan kepada kami menjadi bekal taat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, atas segala limpahan nikmat-nikmat-Mu ya Allah, atas segala curahan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Ya Allah, berkati iman, Islam, dan ihsan kami ya Allah. Berkati dunia akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.